Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in tabi'in Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa khususnya ma'alif pada kitab As-Sa'imam Jalaluddin As-Suyuti wa man sarra'a dalila Allah Syekh Muhammad Nawawi bin Muhammad Al-Jami Suma hadratin Sayyidina Muhammad rahmatullahi alaihi wa murabbiya ki yang sadid jahili suma hadratin Abu Ma'adina radhiyallahu anhu wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ar-rabi'u fi fadilati sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat menerangkan tentang keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang membacakan sholawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas sholawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau kita membaca sholawat kepada Nabi satu kali saja, maka Allah akan mengganti sholawat itu dengan sholawatnya Allah untuk kita sebanyak 10 kali. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Hibban. An-Nabi radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini hadis yang telah imam-imam ahli hadis meriwayatkan. Berarti kekuatan hadis ini luar biasa. Qala ba'du sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada terkait dengan hadis ini, ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu asra liman shalla alaika marratan wahidatan. Hal dzalika liman kana hadirul qalbi. Ya Rasul, Allah akan membalas sholawat 10 kali kepada orang yang membacakan sholawat kepadamu satu kali. Apakah orang yang dapat balasan sholawat 10 kali ini harus orang itu menghadirkan hatinya? Maksudnya, apakah yang mau mendapatkan balasan sholawat 10 kali ini baca sholawatnya harus dengan hati, harus khusyuk? Misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad, khusyuk, betul-betul menghadirkan Rasulullah dalam hati. Apakah seperti itu? Qala, Rasulullah jawab, tidak. Enggak harus dengan hati. Bal likulli musallin alayya qawlin wa yutillahu amsalal jibal. Tidak perlu. Bahkan orang yang membaca sholawat kepadaku dengan qawlin, dengan hati yang lalai, maksudnya kita baca sholawat itu tidak khusyuk, tidak menghadirkan Nabi. Apalagi kalau baca bareng-bareng misalnya ya Nabi salam alaika. Pikirannya kesana kemari, ada sudah siap-siap mau berebut buah misalnya, mau berebut telur. Pokoknya pikirannya ada atau misalnya biasanya apa namanya? Kalau akikohan itu pas baca ma'arul qiyam kan ada apa namanya? Lebaran mencurahkan. Oke kan orang berebut
Tidak khusyuk artinya ingin ngambil cuma gak enak sama orang sudah tua. Tidak khusyuk artinya. Tapi itu pada sholawat itu sudah cukup masuk. Itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap satu sholawat akan dibalas oleh Allah dengan sholawat 10 kali. Bahkan tidak hanya itu, wal malak wa yu'tihilah amsal jibal, Allah akan berikan pahala dengan pahala sebesar pahala yang sebesar seperti gunung-gunung. Wal malaikatu tad'ulahu wa tastaghfiru lahu, dan Allah berkata, dan para malaikatnya Allah akan mendoakan dia dan membacakan istighfar untuknya. Ini orang yang membacakan sholawat dengan hati yang lalai, hati yang gak khusyuk. Ini akan dibacakan doa oleh malaikat, akan didoakan dan akan dibacakan istighfar oleh malaikat, dimintakan ampunan oleh malaikat. Wa amma idza kana hadirul qalbi, adapun orang yang membacakan sholawat ini dengan menghadirkan hati, hadir hatinya, waktu sholati alaih. Jadi waktu membaca sholawat kepadaku menghadirkan hatinya, betul-betul khusyuk. Kalau baca sholawat itu serius, berdiri membayangkan saat Rasulullah hadir dengan baca sholawat. Ya Nabi salam alaika, khusyuk. Atau dia ada keputusan itu apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau yang paling pendek, sahabat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kau membaca sholawatnya itu hadir hatinya. Fala ya'lamu qadra dzalika illallah. Maka tidaklah ada yang tahu kadar pahala yang diberikan oleh Allah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking besarnya pahala yang akan diberikan kepada orang yang membaca sholawat dengan menghadirkan hati, ini saking besarnya tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubasyaru lahu bil jannah. Barang siapa yang membacakan sholawat kepadaku 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal dunia hingga dia mendapatkan kabar tentang surga. Maksudnya orang yang membaca sholawat 1000 kali, ini ya tidak harus tiap hari, tapi sering 1000 kali dibaca sekali duduk, maka dia tidak akan mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kabar kepadanya tentang tempatnya dia di surga. Ayat utamanya banyak. Jadi makanya ada orang yang meninggal dunia tenang, senyum, karena apa? Sudah ditunjukkan surganya oleh Allah, sudah diperlihatkan tempatnya. Waktu riwayatin, redaksi lain dalam satu riwayat, man shalla alaihi al-faqaratin busyira bil jannah qabla mautihi. Siapa yang membaca salat pada 1000 kali, maka dia akan dapat kabar gembira tentang surga sebelum dia meninggal dunia. Ini redaksi, jadi luar biasa. Al-Habib Mudhir bin Fuad al-Musawwar, beliau istiqomah baca sholawat dari kecil, dari berbagai sampai belum meninggal dunia. Tiap harinya tidak pernah kurang baca sholawat 5.000 kali. 5.000 dari sebelum balik. Makanya Habib Mudhir ini, beliau sering sekali mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernah di dalam ceritanya beliau sendiri yang bercerita, ketika kira-kira umur 33-34, beliau pernah mengalami perasaan yang sangat rindu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
sampai beliau menangis karena rindunya kepada Rasul. Maka kemudian di dalam tidurnya dapat kabar, 3 tahun belum tinggal, berarti 37 tahun. Dalam mimpinya bersama Rasul sampaikan, wahai Mudir, janganlah kamu bersedih hati. Ketika kamu mencapai umur 40, maka kamu akan bertemu denganku. Beliau menceritakan, kalau memang mimpi saya ini benar, maka umur 40 tahun saya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan persis tepat umur 40 tahun beliau meninggal dunia dalam keadaan masih muda. Jadi ini luar biasa. Sholawat itu luar biasa. Satu-satunya ibadah yang tidak perlu ikhlas itu baca sholawat. Kalau kita sedekah, kadang sudah dikasih, waktu ngasih ikhlas. Tiba-tiba kemudian yang kita bantu nyakitin hati. Kemudian kita oke, kita muncul ketidakikhlasan, hilang pahalanya. Tapi kalau sholat biar gak ikhlas tetap dapat pahala. Ini luar biasa ibadah. Ibadah sholawat ini ibadah yang beda dengan yang lain. Kalau Allah perintahkan kita sholat, Allah tak pernah sholat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tak pernah puasa. Allah perintahkan kita berbagai macam kewajiban syarat, Allah tak melakukan itu. Kecuali sholawat. Sebelum Allah perintahkan kepada kita untuk membaca sholat kepada Nabi, Allah dan para malaikatnya terlebih dahulu telah membaca sholat. Masalahnya yang biasa kita baca dalam surat Al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah membaca sholawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bacakanlah sholawat kepada Nabi-Mu dan bacakan salam kepadanya. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang istimewa, sehingga Allah pun melakukan ibadah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang membacakan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bacakan sholawat kepadanya 10 kali. Wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan. Siapa yang membacakan sholawat kepadaku 10 kali, Allah akan bacakan sholawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Siapa yang membacakan sholawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan bacakan sholawat kepadanya 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan lam tamassahu an-nar. Dan barang siapa yang membacakan sholawat kepadaku 1000 kali, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya. Tadi dapat kabar gembira tentang surga sebelum meninggal dunianya. Kalau baca 1000 kali, ini tidak akan disentuh oleh api neraka kalau kita membaca sholawat 1000 kali. Boleh juga dicicil, kata guru saya. Boleh, tidak apa-apa kalau nggak mampu sekali dulu. Setiap sholat 200 kali, berarti 1000 kali. Sholawat pilih yang pendek-pendek aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau yang mau panjang ya nggak apa-apa, tapi kan lama yang panjang. Wa fi riwayatin atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asran." Siapa yang baca salat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bacakan sholawat kepadanya 1010 kali. Wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi mi'atan. Siapa yang membaca sholawat kepadaku 10 kali, Allah akan balas sholawat 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan. Dan siapa yang membaca sholawat kepadaku 100 kali, kata Allahu lahu baro'atan minan nifaqi wa baro'atan minan nar.
maka Allah akan catat baginya bahwa dia orang yang terbebas dari sifat munafik dan terbebas dari siksa neraka 100 kali, lebih kecil lagi, dan mampu 1100 kali. Wa askanahu yawmal qiyamati ma syuhada'i, dan Allah tempatkan nanti di hari kiamat bersama dengan orang-orang yang mati syahid. Jadi kalau sekarang saudara kita di Palestina bapak-bapak perang membawa senjata, bahkan ada yang tidak punya senjata, memang bukan tentara, dibunuh mati. Melawan tentara Israel mati, mereka semuanya mati syahid, dan jaminannya adalah surga. Kita di sini mau perang sama siapa? Mau angkat senjata siapa yang mau ditembak? Orang kita negara ada damai. Maka kita kalau ingin mendapatkan derajat syuhada, ingin masuk golongan orang-orang yang mati syahid, padahal kita tidak berperang, maka membaca sholawat setiap hari 100 kali, maka nanti dari kiamat akan berkumpul dengan orang-orang yang mati syahid, dianggap sebagai orang yang mati syahid. Ini yang luar biasa. Enak kita diam aja di sini. Kenapa negara kita aman? Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya as-salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Barang siapa yang lupa membaca salawat kepadaku, maka sungguh dia telah terputus dari jalannya surga. Jadi orang yang tidak mau membaca salawat kepada Nabi, lupa, maksudnya awada Nabi sallallahu alaihi wasallam binisiani atarku amdan, maksudnya lupa itu sengaja ya baca salawat, mau apa-apa tidak baca salawat. Dan nanti akan dijelaskan kalau amalan yang tidak ada salawatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang melupakan atau meninggalkan bacaan salawat kepada Nabi, maka dia akan terputus jalannya menuju surga. Tidak akan tahu, tidak akan menemukan jalan menuju surga. Fa'idha kana at-tariqu yaqta'u tariqal jannah kana al-musalli alaihi salikan ilal jannah. Maka jika orang yang meninggalkan salawat terputus jalannya menuju surga, maka kemudian kebalikannya orang yang membacakan salawat, dia berarti berjalan, jalannya lapang menuju ke dalam surga. Faqad ruwiya Abi radhiyallahu anhu as-salatu ala nabiyyin at-tariq ilal jannah kada dzakara aslam nabi. Kalau riwayat dari Abu Hurairah, bacaan salawat kepada Nabi adalah jalan menuju surga. Inilah yang pernah diterangkan oleh Imam As-Sam'lani. Jadi memang ada Rasulullah SAW ini yang tahu jalannya menuju surga. Selain Rasulullah di dunia ini tidak ada yang tahu. Bahkan kita bisa menjalankan semua perintahnya Allah ini karena adanya Rasulullah. Al-Quran diturunkan 30 juz di sana menyimpan perintah-perintah Allah, larangan Allah, dan akhirnya kita bisa menjalankan perintah Allah, bisa meninggalkan larangan Allah, itu karena baginda Nabi Muhammad. Maka membaca sholawat kepada Nabi ini bagian dari tanda terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Salah satu bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Idza man ahabba syai'an fakasuru itu." Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan lebih banyak menyebut namanya. Maka kalau kita cinta kepada Rasul,
Maka bukti cinta kepada Rasul adalah banyak menyempurnakan